Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah al-Fatahil Alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bil zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbihi al-faizin min suhbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wal 'aim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Tajdidu bina'il ka'bati. Al-ka'batu hiya baitullahil haram wa huwa bina'u murabba'i syakli fi wasatil masjidil haram babuhu murtafi'un 'alal ardi nahwa qamah. Wa qad bana al-ka'bata Ibrahim alaihi salam li ibadatillahi wa huwa rasulun min ulil azmi arsalallahu ilal qaldaniyyin ila janubi babil wa kanu ya'buduna an-nujuma wal awthan. Di akhir bulan Safar ini tak terasa kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran Rasulullah SAW, bulan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, bulan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, cuma kenapa jadi biasanya Rabiul Awal disebut bulan Maulid? Karena di antara tiga macam ini yang dipilih adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena kelahiran Nabi ini merupakan rahmatan lil alamin. Kelahiran Nabi ini merubah sejarah manusia. Kelahiran Rasulullah SAW ini merubah bangsa Arab yang asalnya jahiliyah menjadi cerdas. Nah, lalu kenapa jadi dengan Rasulullah SAW kita perlu belajar terus mempelajari kehidupan Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah SAW ini uswatun hasanah, contoh sempurna untuk manusia menjalani hidup. Kalau digambarkan itu naik turunnya, bagaimana Rasulullah itu berada dalam lingkungan keluarga tanpa ada orang tua, lalu mulai berjualan, menikah dengan Siti Khadijah, diangkat jadi nabi, lalu dimusuhi sampai hampir dibunuh, lalu hijrah sampai Nabi berhasil. Nah, kelahiran Rasulullah SAW ini memang sudah diberikan kabar umat-umat Nabi yang terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu diberikan kabar akan ada Nabi yang terakhir. Di kitab-kitab yang terdahulu juga diberikan kabar akan ada Nabi yang terakhir. Maka ahlul kitab saat itu mengetahui dan paham bujur, paham benar akan ada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar diutus saja, cuma kelahiran Sidin ini memang sudah dikabari, sudah ada infonya dari nabi-nabi yang terdahulu. Pon, enggak, sudah dipadahkan. Nah, karena Rasulullah SAW ini bukan hanya sekedar manusia. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi manusia yang terpilih menjadi nabi dan rasul, dan di antara nabi dan rasul, Nabi Muhammadlah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin nabi dan rasul. Walaupun Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, tetapi nabi yang terakhir sekaligus pemimpin daripada nabi-nabi yang lain. Salah satu peristiwa yang
menghiasi hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau mendapatkan wahyu itu adalah waktu Ka'bah ingin direnovasi. Nah, jadi Nabi Muhammad ini dipilih jadi Nabi dan Rasul, kada yang bekajutan langsung jadi Nabi dan Rasul kada. Cuma rekam jejak Nabi Muhammad mulai lagi halus sampai dapat wahyu itu, rekam jejak Nabi Muhammad itu mulus, tidak ada maksudnya itu secara akhlak, secara kelakuan, attitude, tingkah laku, etika itu tidak ada masalah. Cuma kalau perjuangan sebagai seorang manusia lika-likunya itu ada. Cuma lengkap jejak Nabi ini sebagai orang baik itu mulus, tidak ada catatan buruk sama sekali. Nah, salah satunya adalah peristiwa waktu Nabi Muhammad ini berumur 35 tahun. Orang Nabi berarti 5 tahun lagi, 5 tahun sebelum mendapatkan wahyu. Ada peristiwa tajdidu bina'il Ka'bah, membangun kembali Ka'bah yang hancur. Jadi Ka'bah itu, Al-Ka'batu hiya Baitullahil Haram. Ka'bah ini adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa kiasan. Jadi menghadap ke sana. Nah, kalaunya di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di dunia, di bumi, tempat kita tawaf berkeliling itu di Ka'bah. Nah, di langit malaikat itu tawafnya di Baitul Ma'mur, ada juga. Banyak keajaiban di Ka'bah itu, Masjidil Haram di Ka'bah, banyak keajaiban-keajaibannya. Nah, Ka'bah ini bina'u murabbi syakal, bentuknya itu persegi. Kada persegi Bang, balok. Babuhu murtafi'un 'alal ardi nahwa qaumah. Lawangnya itu kayak berdiri. Kau aja Bang kita lihat tuh ini ukuran lawangnya kayak apa. Nah, Ka'bah ini dibangun oleh Banal Ka'bah Ibrahim alaihissalam. Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Li'ibadatillah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai patokan. Jadi Ka'bah ini dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim. Awas benar. Nabi Ibrahim ini adalah rasulun min ulil azmi. Rasul daripada rasul yang ulul azmi. Jadi kalau dipetakan itu nabi-nabi ini 240.000 ikong. Kalau rasul 313 ikong. Di antara seberatan yang tadi wajib kita mengetahui 25 nabi dan rasul. Di antara 25 nabi dan rasul ini ada 5 yang perjuangannya lebih berat daripada yang lain. Nah, itu ngarannya disebut ulul azmi. Termasuk Nabi Muhammad, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ini hidup di masa Namrud, yang mana Namrud ini merupakan raja secara kekuasaan itu luar biasa. Cuma ketika Namrud ini merasa sangat berkuasa, Allah tunjukkan bahwasanya sekuat apapun manusia itu kada ada apa-apanya lawan Allah Ta'ala. Jadi Namrud itu meninggal gara-gara nyamuk ya. Nyamuk masuk ke telinga. Nyamuk yang sayapnya sebut tinja masuk ke telinga. Itu aja sebab matinya. Masuk ke telinga, sasatnya kada kubulik sampai ke otak. Meninggal gara-gara itu aja. Artinya sekuat apapun ketika Allah berkehendak menunjukkan bukan apa-apa, ya bukan apa-apa. Nah, Nabi Ibrahim lahir atau berdakwah di masa itu. Belum lagi dalam kisah Nabi Ibrahim menyadarkan orang-orang di kampung Sidin dengan menghancur patung-patung. Nah, itu luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim ini diikat, hendak dibakar. Perjuangannya itu termasuk berat. Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengajak masyarakat di daerah selatan Babil, kota Babil. Karena mereka itu ya'budunan nujuma wal ausan, menyembah bintang dan menyembah berhala. Nah, lalu Nabi Ibrahim ini meninggalkan kaum Sidin yang bebuhan Babil tadi karena ada masih. Nah, ini memang wahyu dari Allah juga Bang. Disuruh pindah ke lain, yaitu ke Madian. Madian ini kan kampung Nabi Musa juga. Waktu Nabi Musa alaihissalam DPO oleh kerajaan Mesir karena Sidin tertuduh membunuh, lalu melarikan diri sampai ke Madian. Nah, di Madian ini
waktu Nabi Ibrahim di Madian ini, wa hunaka amarallahu ta'ala bil hijrah biwaladihi Ismail wa ummihi Hajar ila biladil Arab faqasadu Makkah tsumma amarahullahu bibina'il Ka'bah. Jadi di Madian ini Nabi Ibrahim lawan Siti Hajar ini beisian anak Nabi Ismail. Pas hanyar beisian anak dapat wahyu supaya dibawa ke Arab. Padahal Nabi Ibrahim ini lawas kada beisian anak. Pas beisian anak sekalinya disuruh membawa anak dan istri dan anak ke Arab, dibawa wahyu Allah Ta'ala tuh, nah. Dasar wahyu Allah Ta'ala luar biasa tuh beratnya. Makanya Nabi Ibrahim ini Khalilullah, makasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena beratnya perintah, berat benar tuh. Nah, Ismail ini adalah akbaru waladi Ibrahim. Ismail ini anak tertua Nabi Ibrahim. Kalau yang adingnya Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim ini kenapa jadi disebut Abul Anbiya? Karena dari Nabi Ibrahim inilah terpecah. Nah, Nabi Ibrahim ini yang bisa anak, yang nyatalah Nabi itu dua. Maksudnya yang kita tahu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ini keturunan Sidin kadida yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad. Nah, kalau yang dari Nabi Ishak itu banyak. Nabi Ishak ini bisa anak ngarannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu melakukan perjalanan di malam hari, makanya Nabi Yakub itu alias Israel. Nabi Yakub ini bisa anak pulang Nabi Yusuf. Nabi Yakub ini banyak bisa anak. Nah, anak-anak Nabi Yakub inilah yang jadi klan-klan atau kabilah-kabilah di Bani Israel. Nah, cuma yang nabi itu Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ujar Nabi Muhammad, keturunan paling mulia ini adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. 4 buting tetatai nabi-nabi itu. Nah, Nabi Ismail alaihissalam ini lain orang Arab. Mama Sidin Bang Hajar ini dari Mesir gitu. Nah, cuma waktu umur 2 tahun Sidin, Nabi Ismail lawan Mama Sidin dibawa Nabi Ibrahim ke Arab, tepatnya di Makkah waktu itu. Diandak di situ kada ada orang sama sekali. Jadi Makkah itu tekstur tanah